kami akan mempresentasikan video kami tentang analisis isu global dengan tema Prioritas Nasional ke-15, Birokrasi Reformasi. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Asriana Kristiani Nabuasa, Angkatan 41, Kelompok 3, Kelompok Kecil 2. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Gilbert Michael Funai, Angkatan 41, dari Kelompok 3, Kelompok Kecil 2. Izin memperkenalkan diri, nama Alexander Dimas Otto, dari Angkatan 41, Kelompok 3, Kelompok Kecil 2. Izin memperkenalkan diri, nama lengkap Henrikus Christian Likuatan, dari Angkatan 41, Kelompok 3, Kelompok Kecil 2. Analisis isu prioritas nasional ke-15, reformasi birokrasi. Latar belakang. Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menjadi kunci utama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sumber daya aparatur, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Pemanfaatan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai bagian dari isu nasional ke-15, reformasi birokrasi, diarahkan untuk menciptakan pemerintah yang bersih, efisien, dan demokratis. Reformasi birokrasi juga menjadi instrumen yang penting dalam meningkatkan daya saing bangsa, mempercepat pembangunan nasional, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap berbagai permasalahan yang menghambat pelaksanaannya informasi birokrasi, serta alternatif pemecahan masalah yang dapat diterapkan guna mendukung tercapainya tujuan reformasi birokrasi secara optimal. Fokus pada tema. Berfokus pada analisis pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai isu prioritas nasional, khususnya terkait yang pertama, permasalahan yang dihadapi dalam implementasi formasi birokrasi. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya permasalahan. Yang ketiga, alternatif solusi untuk meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui formasi birokrasi. Analisis reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dari KKN, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa tantangan, antara lain: yang pertama, rendahnya kualitas pelayanan publik. Masih terdapat pelayanan yang lambat, prosedur yang rumit, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kompetensi aparatur yang belum merata. Sebagian aparatur belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan, terutama dalam penguasaan teknologi dan inovasi pelayanan. Dan yang ketiga, kurangnya pemanfaatan teknologi digital. Transformasi digital belum diterapkan secara optimal sehingga proses administrasi masih banyak dilakukan secara manual. Keempat, budaya kerja yang belum berorientasi kinerja. Masih ditemukan pola kerja yang kurang produktif serta minim inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang kelima, pengawasan dan akuntabilitas yang belum optimal. Pengawasan internal dan eksternal masih perlu untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan transparansi. Fishbone Analysis. Analisis masalah reformasi birokrasi di era digital. Yang pertama, masalah utamanya di sini adalah satu, rendahnya kualitas pelayanan publik. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan teknologi digital. Yang ketiga, pengawasan dan akuntabilitas yang belum optimal. Akar masalah dari 3 permasalahan sebelumnya. Yang pertama, di sini kami menguraikan yang pertama ada man atau manusia. Di sini dibahas SDM.
Yang pertama, masih terdapat ASN yang belum memiliki kompetensi digital yang maksimal. Yang kedua, masih adanya praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM. Akar permasalahan yang kedua bersumber dari kami merincikannya dengan metode. Di sini metode yang digunakan dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik lambat. Yang kedua, belum terintegritas secara digital. Yang ketiga, akar permasalahan yang berikutnya adalah mesin atau sarana prasarana. Yang pertama, infrastruktur teknologi beberapa pelayanan publik masih belum optimal. Yang kedua, akses internet belum merata dan stabil. Yang ketiga, sistem pelayanan berbasis elektronik belum optimal. Akar permasalahan yang berikut kami merincikannya dengan milieu atau lingkungan, atau bisa dikatakan pengaruh lingkungan. Yang pertama, dirincikan kurangnya sistem pengawasan, transparansi, dan penerapan zona integritas. Yang kedua, rendahnya motivasi dan sistem penghargaan. Yang ketiga, budaya kerja yang kurang produktif. Analisis alternatif solusi. Digitalisasi pelayanan publik menjadi solusi yang paling strategis karena mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan. Selain itu, peningkatan kompetensi ASN juga menjadi faktor penting karena keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Penguatan pengawasan dan budaya kerja berorientasi kinerja harus dilakukan secara simultan agar reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada perubahan sistem, tetapi juga perubahan pola pikir atau mindset dan budaya kerja atau kultur set aparatur pemerintah. Kesimpulan, reformasi birokrasi merupakan agenda penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berbagai tantangan seperti rendahnya kualitas pelayanan publik, kompetensi ASN yang belum merata, keterbatasan pemanfaatan teknologi, budaya kerja yang belum optimal, serta lemahnya pengawasan masih menjadi hambatan dalam implementasinya. Melalui upaya digitalisasi layanan, peningkatan kompetensi aparatur, penguatan pengawasan, penerapan manajemen kinerja, dan pembangunan budaya kerja yang berintegritas, reformasi birokrasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Demikian presentasi kami. Terima kasih.